Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya yang ada di seantero Nusantara. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan barokah, sehingga bisa menyimak video ini sampai habis. Nah, kali ini berjumpa lagi bersama Mbah Atung. Dan Mbah Atung ingin bercerita tentang kisah yang berjudul Jaminanku Rasulullah. Dan kisah ini sangat menarik. Yuk kita mulai. Ada kisah ini dari pengalaman pidato Syekh Husna Syarif, salah seorang ulama besar di Mesir. Sebuah kisah tentang seorang yang terbelit hutang piutang, yang hidup dalam tumpukan hutang di tengah gubangan kemiskinan. Seorang lelaki yang dulunya kaya raya lalu jatuh bangkrut, sehingga mempunyai hutang yang besar. Setiap harinya rumahnya penuh orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Tujuannya ingin meminjam duit ya untuk membayar hutang-hutang tadi. Tetapi sudah bukan cerita baru. Kedatangannya untuk meminjam uang itu pula, ia meminjam uang sebanyak 500 dinar kepada saudagar kaya itu. Nah, saking terkenalnya orang ini banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Jawabannya singkat, minggu depan Tuan. Nah, pada akhirnya dikasih, dan sehingga dia pulang dengan membawa uang 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang, dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo bayaran hutangnya pun telah tiba untuk membayar itu tadi janjinya kepada saudagar. Dan saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Hei, tempo hutang Anda telah tiba, kini saatnya membayar." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak punya apa-apa." Saudagar merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah saya tak punya apa-apa Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyauti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya, sehingga dia berkata, "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Seketika itu, si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuk hingga besok.
Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkannya kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas apa? Mengapa sekarang engkau bebas?" Menjawab, "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Begitu jawabannya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat suamiku." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya mereka tidur. Dalam tidurnya, mereka bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memanggil si miskin itu, "Hai Fulan, jika besok telah terbit matahari, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini." Kemudian si miskin bertanya, "Apa dua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Seketika si miskin terbangun dan pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama Fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. "Wahai Tuan, Tuan ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah." Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawat yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Nah, tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari akhirat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda. Dan hutang Anda lunas." Subhanallah. Kisah ini adalah sekelumit bukti betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Tidak sedetik pun meninggalkan urusan umatnya. Lah tinggal umat ini peka atau tidak. Umat ini kan banyak masalah. Jangan lari kemana-mana, saudara-saudaraku, apabila Anda terlilit oleh permasalahan.
serahkan kepada Rasulullah. Berjanjilah kepada Rasulullah dengan syarat bersolawat. Solawatlah. Dan solawat menghilangkan kegundahan dan keresahan, bahkan bencana. Semata-mata karena beliaulah yang sumber rahmat bagi umatnya. Kita panjatkan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini. Jangan putus asa dan jangan lari kemana-mana. Kembalilah kepada Allah dan bersolawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan hitungannya terserah kalian. Mau berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Dan semoga kalian memahami bentuk kalimat. Dan sandarkanlah kepada kalimat solawat ini. Semoga kawan-kawanku seantero Nusantara setelah mendengarkan video ini, semoga kalian termasuk tercatat orang yang gemar bersolawat. Sekian dari Mbah Atung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.